ya mungkin di mata mereka, wah luar biasa. Tapi ketika Yesus datang saat itu, hati Simon dihancurkan sama Yesus agar Simon mengerti kebahagiaan sejati itu ketika dia bisa menyambut Yesus dengan sukacita. Tapi ternyata dia ini ada yang aneh ya dari penyambutan Simon. Itulah Simon. Jadi kebahagiaan Yesus sebetulnya ketika datang ke rumah kita karena ada orang yang rindu diselamatkan di dalam rumah itu. Sebetulnya tantangan hidup itu datang kepada siapa saja, bukan hanya kepada orang muda ya. Mungkin kita merasa bahwa kita dapat pressure lebih besar ketimbang orang tua. Orang tua juga punya pergumulan yang sama. Dia bergumul bagaimana supaya anaknya bisa setia. Dia bergumul supaya dia juga setia, sehingga anak-anaknya boleh melihat model contoh kesetiaan orang tuanya. Halo semuanya, kita login lagi di Facebook What's on Your Mind. Saat ini kita akan ada dalam pembahasan tokoh Alkitab berikutnya. Namun paling menarik hari ini karena kita akan membahas 3 tokoh utama sekaligus, di mana di dalamnya ada yang akan kita bahas tentang juru selamat kita, yaitu Yesus. Betul sekali. Saya tidak sendiri, saya bersama dengan Pendeta Dedi. Halo Pendeta. Halo Florence, sehat apa kabar? Pendeta? Sehat. Kita baru kenalan ya. Baru kenalan. Baru kenalan. Tapi udah paling akrab ya kayaknya ya Pendeta. Kita harap itu terjadi juga dalam kehidupan teman-teman Facebook di rumah. Iya benar. Pasti ada beberapa dari antara kita yang mungkin baru buka TV-nya, program apa nih? Baru kenalan kan? Iya, baru bener. kenalan. Tapi Ya. walaupun kita baru, seperti tadi Florence bilang, kita harus bisa akrab karena Iya. kita anak Tuhan. Setuju banget Pendeta. Oke. Hari ini kita yang tadi aku udah bilang kita akan bahas 3 tokoh Alkitab. Betul. Salah satunya Betul, Yesus ya Salah Pendeta. satunya Yesus. Oke. Salah satunya Yesus. Berbicara mengenai Yesus Pendeta. Mhm. Kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, Mhm. mereka berempat ini mengemas kisah mengenai Yesus dengan cara pandang mereka Oh masing-masing iya, ya Pendeta. betul. Nah, Betul sekali bisa nggak Florence. Pendeta jelaskan dari mungkin Matius, Markus, Lukas, Yohanes bagaimana mereka memandang Oke. Yesus? Tapi sebelum aku bahas ke sana, sebelum kita uraikan, Oke, benar. kita harus ajak dulu teman-teman yang lainnya yang baru join. Oh iya. Kita ajak teman-teman yang lainnya juga untuk join bersama dan login di Benar. Facebook ya. Oke. Dan pastikan follow semua sosial media Hope Channel Indonesia, ya kan? Terus ingat Florence, Hope Channel Indonesia juga udah keluarin aplikasi. Jadi kita bisa streaming 24 jam nonstop. Wah. Jadi tidak akan ketinggalan Gak ya akan Pendeta, ketinggalan, nggak akan ketinggalan. terutama program Facebook tuh Florence Bener ya. banget. Ingat tuh, subscribe ya semua ya, sosial media kita ya. Oke, Pendeta. Oke, kita lanjut ke Injil ya. Injil, bagaimana Matius, Markus, Lukas, Yohanes memandang Yesus sebagai tokoh utama mereka. Nah, ini bahasa kerennya ya, Injil yang sinoptik. Injil yang memandang fokus objeknya sama, yaitu Yesus. Walaupun cara memandang mereka terhadap Yesus dan kegiatan pelayanannya tentu berbeda-beda, sesuai dengan ya kepada siapa mereka menunjukkan tulisan itu, kan? Kalau Matius ya tentu saja corak-corak keyahudian sangat erat tuh Florence ya. Nah, kental ya Pendeta. Kental, baru pertama aja udah mulai, inilah silsilah Yesus Kristus. Dia mulai dari sejarah bangsa Israel tuh, anak Daud, anak Abraham. Yang mana 2 nama ini sangat penting dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Kalau Markus ya kita tahu Markus lebih banyak menulis tentang mujizat Yesus. Jadi dia menerangkan Yesus adalah sesosok yang sangat peduli dalam kehidupan manusia. Sementara kalau Matius ya lebih kepada budaya, guru kebenaran yang mengajar Injil kebenaran sesuai dengan adat-adat istiadat orang Yahudi. Malahan Yesus mengajarkan sesuatu yang melebihi adat istiadat orang-orang Yahudi yang mereka ajarkan selama ini. Lukas, kita tahu Lukas menulis Injilnya untuk orang-orang yang bukan Yahudi, kepada Theophilus terutama, yang kita tahu orang ini sepertinya adalah orang Yunani ya. Iya. Kita lihat dari namanya, dan dia memperkenalkan Yesus sebagai man of action yang bukan hanya sekedar mengajar, berkhotbah, tapi Yesus yang sangat peduli sama kehidupan manusia. Jadi menunjukkan kasih ya. Betul sekali. Ada kan orang bilang kayak gini, lu teori doang lu, ngomong doang lu. Tapi Yesus lebih dari sekedar ngomong doang, teori doang.
Jadi Yesus membungkus pesan kebenaran di dalam kasih dan kepeduliannya. Kita lihat di situ. Jadi barengan ya pendeta. Betul. Teori sama action tuh benar-benar Yesus tunjukkan ya. Betul. Pendeta. Tapi bukan berarti Yesus bukan berarti Matius tidak menyoroti hal tersebut. Ada juga. Tapi bukan di situ fokus penekanan utama penulisan dari Matius. Nah, kisah yang akan kita bahas ini adalah kisah yang ditulis oleh kitab Lukas. Jadi kita akan melihat bagaimana Yesus membungkus sebuah cerita yang menarik tentang kehidupan dua orang yang nanti kita akan bahas ya. Iya, benar. Gitu. Nah, sementara Yohanes, kita tahu Yohanes ini adalah rasul yang semua dekat sama Yesus. Tapi rasul ini paling dekat sama Yesus. Beberapa murid seperti Petrus misalnya ingin mengungkapkan sesuatu kepada Yesus, bertanya atau apapun lewat Yohanes dulu. Karena mungkin ya Yohanes paling tahu Tentang Yesus. maksudnya sisi-sisi mana nih yang bisa digunakan sama Yohanes untuk menyampaikan sesuatu sama Yesus gitu. Dan Yohanes menariknya ya, beberapa waktu yang lalu kita udah pernah bahas tuh Injil Yohanes yang ditulis sama Yohanes. Jadi Yohanes menunjukkan sisi lain dari Yesus, di sisi yang mana ketika kita mendalami tulisan-tulisan Yohanes, kita akan mengerti Yesus secara personal. Jadi Yohanes coba untuk memperkenalkan secara personal siapa Yesus yang dia percaya dan dia sembah. Oke. Jadi fokus kita hari ini dua orang. Ya. Dan Kita kasih clue ya. Oh ya, boleh. Nah, kita kasih clue ya. Clue yang pertama, Florence, mereka berdua ini tinggal di sebuah kampung namanya Betania. Tinggal di sebuah kampung Betania. Dan Yesus suka pergi ke kampung ini. Oke. Yang satu pekerjaannya seorang Farisi, yang satu kita nggak tahu pekerjaannya, tapi yang pasti ada satu tindakan yang dia lakukan untuk Yesus, yaitu mengurapi Yesus. Oke. Teman-teman, kalau udah bisa menebak, tenang dulu karena kita akan bahas lebih jauh lagi tentang dua tokoh Alkitab ini. Jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Thank you teman-teman, masih bersama dengan kami di Facebook. Kita semua tahu ya pendeta, kalau dalam Alkitab Yesus tuh paling mengecam orang Farisi ya. Betul banget. Bahkan Matius nih ya membahas khusus satu pasal Matius 23 tentang kecaman Yesus kepada orang Yahudi. Iya benar. Dan dua tokoh yang tadi kita boleh langsung sebut aja, kita akan bahas siapa betul. pendeta? Kita bahas Maria dan Simon. Simon, benar sekali. Simon orang Farisi ya, di garis bawahi pendeta. Betul. Oke. Di Injil Matius, Yesus mengecam orang Farisi. Namun, di Injil Lukas, Yesus terima undangan makan dari orang Farisi. Iya kan? Iya. Apa yang ada di pikiran murid-murid atau orang-orang Yahudi saat itu ya pendeta? Loh, kok bisa sih? Betul. Benar kan pendeta? Betul. Kenapa Yesus menerima undangan makan dari Simon ini pendeta? Oke. Tentu saja ini hal yang sangat membingungkan ya bagi orang banyak ya. Apalagi dari ya tentu saja tadi seperti Florence bilang, murid-murid Yesus, mereka kayak, what in the world man, Yesus mau makan di rumahnya orang Farisi. Ini kan suatu hal yang kayak, aduh, mereka tahu lah ya karakter orang-orang Farisi. Tapi tidak semua orang Farisi ya kita tahu buruk ya. Ada baiknya ya. Kita contoh Nikodemus, dia punya hati yang jujur untuk sanggup mengatakan, Yesus, sebetulnya aku mau ikut kamu Yesus. Bahkan di beberapa pertemuan tertentu Nikodemus tampil paling depan untuk menyatakan pembelaannya kepada Yesus. Jadi kita tahu lah ya profil Simon orang Farisi, tentu dia orang yang terhormat. Jadi bagi Yesus menolak undangan ini juga seperti satu ya, mungkin kita kan tinggal di budaya timur nih Florence ya. Menolak undangan makan dari seorang yang penting itu kayak, wah, nggak sopan banget ya. Nggak sopan. Dan Yesus artinya satu ya, secara budaya Yesus menghargai undangan siapa saja yang mau mengundang dia untuk hadir ke rumahnya. Secara rohani pelajaran ini bagus banget Florence. Iya benar. Yesus rindu datang bertemu fellowship dengan siapa saja. Jadi nggak ada perbedaan orang Farisi, orang benar, orang murid Yesus atau bukan, pendeta atau bukan. Apakah ada klasifikasi siapa yang boleh datang kepada Yesus dan bertemu dengannya? Justru untuk orang-orang yang seperti ini, Yesus datang. Benar banget pendeta. Iya dong. Kalau enggak, kasihan orang Farisi yang dikecam sama Yesus, tapi tidak dapat dijangkau. Tapi inilah indahnya Yesus ketika dia keras sama orang Farisi, dia juga lembut.
Jadi Yesus menunjukkan dua sisi ini kepada mereka. Di satu sisi Yesus ingin membenarkan kelakuan mereka yang salah, di sisi yang lain Yesus menjangkau mereka dengan kasih-Nya. Benar banget. Ini kan sering ya terjadi ya. Contohnya nih, kebetulan aku ngajar di sekolah. Nah, di sekolah itu sering ya masalah terjadi itu karena ada hal-hal yang anak-anak alami di rumah yang nggak suka, terus mereka bawa ke sekolah. Jadi kita guru-guru menghadapi banyak tantangan ya di situ. Waktu anak-anak ini pulang, orang tua itu sering kayak lihat, ini anak-anak kok kalau di sekolah enak, manis, dia lebih dengar guru-gurunya. Tapi kok sama kita sepertinya nggak mau denger, sama ya, iya gitu, kayak kok begini ya gitu ya. Anak-anak itu menyampaikan keluh kesah mereka oleh karena beberapa orang tua mereka tegas, keras. Tapi di sisi yang lain mereka tidak bisa memberikan contoh yang benar kepada anak-anaknya dengan sisi kelembutan gitu. Jadi anak-anak itu sebetulnya mereka fair untuk ditegur, yang pasti harus dikasih tahu apa kesalahan mereka dan bagaimana mereka bisa memperbaiki kesalahan, dan tunjukkan kepada kami bagaimana cara agar kami benar gitu. Jadi mereka cuma lihat keras-kerasnya doang, Iya, lembutnya tapi nggak sisi dapat lembutnya ya. mereka nggak dapat gitu. Dan Yesus berbeda, menunjukkan pendekatan yang berbeda. Nah, jadi artinya dari golongan mana kita datang, Florence? Iya. Aku orang Jawa, Florence orang Ambon. Ada mungkin yang datang, ada orang Batak, orang Manado, orang Sulawesi, orang manapun kita. Yesus datang untuk kita. Nggak peduli kita dari golongan mana. Yesus datang dan mati bagi kita. Lanjut kita, Florence. Lanjut. Ini tujuan Yesus menerima undangan makan ini untuk menunjukkan kalau Yesus juga menerima Betul. orang Betul. lain ya, entah itu orang Farisi, Yahudi, Betul. golongan manapun ya pendeta. Tapi pendeta pada ayat ke-37 dan ke-38 ternyata ini kita perlu kasih tahu dari kitab Lukas pasal ke-7 ya. Lukas pasal ke-7. Lukas pasal 7 ayat ke-37 dan 38. Kunjungan Yesus ke si Simon orang Farisi ini juga menarik perhatian orang lain, pendeta. Pasti dong. Iya, ya kan? benar. Banyak orang ya yang tertarik untuk si Florence ngadain pesta nih. Ya pasti orang kan, kenapa ya? Siapa ya? Oh, siapa yang diundang ya? kepo ya, pendeta. Iya, betul banget. Nah, dan ternyata orang ini adalah dikatakan bahwa dia seorang wanita yang berdosa, pendeta. Boleh pendeta jelaskan? Sakit nggak sih ketika kita diperkenalkan bukan dengan nama kita, tapi kita diperkenalkan karena label yang dicap oleh masyarakat tentang apa yang kita lakukan. Tentang dosa ya, dosa kita tentang ya. kesalahan kita, dosa kita. Sakit banget kan? Iya. Sakit banget. Dan lebih menyakitkan lagi adalah pesta itu sepertinya adalah pesta undangan keluarga mereka. Karena saudaranya Maria, Marta, ternyata ada juga di sana dan mempersiapkan hidangan. Jadi artinya masih kerabat ini. Ingat, mereka satu kampung. Satu kampung ini kan, satu kampung biasanya saudara semua lah kan. Dari ujung sana sampai ujung sana saudara semua gitu. Jadi mungkin kenapa dia tertarik untuk melihat kenapa pesta ini berbeda? Karena ya satu, ini kan keluarga gue yang bikin pesta. Yang kedua, orang yang datang ke sana. Nah, ada beberapa teori yang mengatakan bahwa Maria ini, Florence, adalah wanita yang sama yang ingin dilontari dengan batu oleh para pemuka agama ketika kedapatan berzinan. Oke? Sehingga pertemuannya dengan Yesus hari itu membuat dirinya merasa bahwa inilah yang sebetulnya aku rindukan. Ketika, ingat, Yesus bukan berarti membiarkan dosa. Enggak. Dosa tetap dosa. Tapi jaminan bahwa orang berdosa dapat diselamatkan, itu dirasakan oleh dia gitu. Ini gitu. Gantinya Yesus menghakimi, justru Yesus memberikan jalan keluar agar dia keluar dari masalah dosa. Go and sin no more. Pergi, jangan berbuat dosa lagi. Tapi kalau orang banyak kan, jangan pergi, gua habisin loh. Jadi itu perbedaannya. Jadi mungkin itu yang membuat dia berpikir, saya pengen bertemu lagi dengan orang ini. Saya ingin menunjukkan sesuatu kepada orang ini. Dan kita tahu ceritanya bahwa dia melakukan sesuatu bagi Yesus, yaitu mengurapi kaki Yesus. Jadi memang berat jadi Maria. Berat. Karena Maria itu bahasa Ibrani Miriam yang artinya bitterness, kepahitan. Jadi
namanya, terus kehidupannya benar-benar pahit gitu. Masyarakat udah nggak pandang dia lagi sebagai wanita yang Betul. baik, tapi benar-benar lihat dari jauh aja udah itu Maria tuh yang kemarin bikin ini, yang kemarin buat dosa ini itu dan ini ya pendeta. Betul. Tiba-tiba dia tahu bahwa Yesus diundang makan sama si Simon, akhirnya dia merasakan kuasa ya. Betul, Pendeta. betul. Ini juga salah satu pekerjaan Roh Kudus mungkin ya pendeta dalam diri Maria sendiri. Dia perlu yang namanya pembebasan dari Tuhan untuk dosa-dosanya. Betul. Dia mencari keselamatan ya pendeta. Di teks ayat tersebut disebutkan bahwa apakah Yesus nggak tahu kalau dia ini orang berdosa gitu. Tapi ini menariknya Yesus ya. Sekalipun orang cap pendosa, siapapun dia, seperti yang ditunjukkan kepada orang Farisi ini, si Simon. Lah kalau aku bisa datang ke rumah Simon, aku bisa menunjukkan fellowship sama Simon, kenapa tidak bisa aku menunjukkan fellowship dengan si Maria? Kalau Simon bisa datang kepadaku, kenapa Maria nggak bisa datang kepadaku? Nah, jadi ini yang perlu kita rubah mindset dan paradigma kita ya. Banyak orang yang mungkin kita tahu melakukan banyak kesalahan, tapi jangan sampai nanti kita klaim bahwa kita lebih suci daripada dia sehingga kita lebih layak untuk datang kepada Yesus ketimbang mereka. Ingat, Yesus bilang, aku datang untuk orang berdosa. Oke. Pendeta, kita akan lanjutkan lagi lebih jauh tentang Maria dan tindakan apa yang dia ambil. Jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Balik lagi di Facebook, masih sama-sama dengan kami kan? Karena pembahasannya akan lebih menarik lagi nih soal Maria dan Simon. Pendeta, sebagai orang muda nih kan, kita tuh paling mudah jatuh lah istilahnya. Dan akhirnya kita merasa kalau kita tuh gak layak banget untuk balik lagi ke Yesus, pendeta. Sebenarnya apa sih yang menjadi penghalang kita? Pertanyaan yang bagus, Florence. Sebetulnya tantangan hidup itu datang kepada siapa saja. Bukan hanya kepada orang muda ya. Mungkin kita merasa bahwa kita dapat pressure lebih besar ketimbang orang tua. Orang tua juga punya pergumulan yang sama. Dia bergumul bagaimana supaya anaknya bisa setia. Dia bergumul supaya dia juga setia sehingga anak-anaknya boleh melihat model contoh kesetiaan orang tuanya. Gitu. Jadi kita semua punya banyak pergumulan. Coba memang ini masalah yang klasik. Juga masalah yang klise dari anak-anak muda. Mereka tahu, kita tahu ya, kita melakukan banyak dosa kesalahan. Kita juga tahu siapa kunci supaya kita bisa bebas dari dosa dan kesalahan. Tapi satu, rasa bersalah itu terus datang. Setan suka sekali di area-area ini, sehingga dia memainkan perasaan kita, sehingga kita dibuat seperti merasa bahwa dosa ini nggak akan pernah bisa diampuni sama Yesus. Emang ada dosa yang nggak bisa diampuni sama Yesus? Ya ada, kalau kita nggak datang kepada Yesus mengakui dosa kita, bagaimana mau diampuni? Yang kedua, dosa yang nggak bisa diampuni adalah ketika Roh Kudus menyatakan kepada kita bahwa itu dosa, tapi kita anggap dosa bukan lagi dosa, itu juga tidak bisa diampuni. Ini yang disebut dengan dosa menyangkal Roh Kudus, menghujat Roh Kudus. Jadi against Holy Spirit. Kita menolak, karena tugas Roh Kudus adalah menobatkan, menyadarkan kita dari dosa. Itu dia. Jadi langkah pertama sebetulnya yang dilakukan oleh Maria, menolong kita anak-anak muda untuk keluar dari masalah tadi itu, ketidaklayakan kita untuk dapat datang kepada Yesus. Dia datang saja sebagaimana kita ada. Yesus tahu kok siapa kita. Kita suka makeup kan, cewek suka makeup kan, kita poles sana poles sini untuk menutupi ada yang kekurangan di wajah kita. Cowok-cowok pakai minyak rambut diatur untuk menutupi ada yang kurang dari rambutnya, mungkin melakukan perawatan ini dan perawatan itu. Well, Yesus nggak perlu. Kalau datang kepada Yesus, kita nggak perlu pakai makeup, pakai ini. Datang sebagaimana kita ada. Karena Yesus tahu lebih dalam tentang siapa kita, lebih dari makeup yang menempel di wajah kita. Yang berikutnya adalah setelah yang datang kepada Yesus, sebagaimana kita ada, akui apa yang telah kita lakukan di hadapannya. Yesus adalah pribadi yang lembut, sangat lembut. Dan penuh kasih ya, pendeta. Ya, selembut dan penuh kasih seperti ketika Maria datang kepadanya. Pesan Yesus cuma satu kan, pergi, jangan berbuat dosa lagi. Yang jadi masalah buat kita adalah kita tahu itu dosa, kita lakukan terus, karena kita tahu Yesus terlalu
kasih sama kita. Jadi kita memainkan sisi lembut Yesus. Yesus penuh kasih kok. Ntar habis bikin dosa minta ampun lagi. Kebanyakan aku juga punya pikir kayak gitu pendeta. Aduh, kalau misalnya merasa udah paling jatuh, minta ampun. Besoknya aduh jatuh lagi, dia nanti minta ampun lagi. Salah ya pendeta ternyata. Iya, begini. Kalau ditanya salah atau tidak, ya salah. Paulus memberikan jawaban untuk pertanyaan tersebut. Walaupun ini agak sedikit menyimpang mungkin ya, tapi ayatnya bisa menolong kita ya. Paulus bilang di Roma 5 ayat 20 dan Roma 6 ayat 1, 2 dan 3. Di mana kasih karunia berlimpah-limpah, di mana dosa bertambah banyak, kasih karunia berlimpah-limpah. Sepertinya itu ayat itu menolong kita untuk bebas melakukan banyak dosa karena kasih karunia Kristus berlimpah-limpah. Tapi dibilang di ayat selanjutnya, kalau begitu apakah kita akan terus bertekun dalam dosa? Kita akan bebas terus melakukan banyak dosa karena kasih karunia melimpah-limpah? Tentu saja tidak. Bagaimana mungkin kita yang telah ditebus dari dosa melakukan dosa kembali? Itu pukulan yang berat buat kita. Itu pukulan yang berat. Oke, jadi Lukas mengemas kisah mengenai perempuan ini dengan sorotan yang berbeda. Kalau baca di Matius kan pendeta sorotannya lebih ke ini pemborosan nih. Ini lebih bahas ke Yudas kan pendeta. Jadi cerita ini bagus tuh Florence disinggung. Tidak hanya ditulis di kitab Lukas, tapi di kitab Injil lainnya juga ditulis. Nah, ingat bagus sekali Florence sudah singgung gitu. Masing-masing penulis menyorot hal yang berbeda. Kalau di Matius tadi bilang apa? Pemborosan. Tapi kalau di Lukas apa yang disoroti Florence? Sikap dari wanita ini. Aneh ya, kenapa begitu ya? Ya karena mungkin penulis ingin memberikan penekanan yang berbeda-beda. Sehingga ketika kita membaca Matius, kita menikmati ceritanya juga. Membaca kitab Lukas ya, kita juga menikmati ceritanya juga dari sisi yang lain. Jadi gitu. kita bisa dapat semua sisi ya pendeta. Betul. Dosenku pernah bilang begini, Alkitab itu seperti diamond. Apa ya diamond ya? Permata ya? Iya, permata. Setiap sisi itu menunjukkan kilauan yang berbeda-beda, ya kan? Jadi ketika kita melihat sisi yang sini, tapi ternyata bukan hanya sisi ini yang berkilau loh, sisi yang sana juga berkilau. Jadi ketika kita membaca tadi Matius, Markus, Lukas, kita dapat shape yang berbeda-beda dari kebenaran yang utuh. Jadi ini bagian cerita yang sama, tapi dilihat dari sisi yang berbeda. Nah, itu tadi kenapa Matius menyorot hal yang berbeda dan Lukas melihat pribadi si perempuan ini bukan kepada pemborosan. Memang mahal loh minyak itu. Iya, mahal banget. Wah, coba deh searching. Aku pernah tuh ya iseng-iseng gitu searching parfum paling mahal. Waduh, memang sih puluhan juta ya. Puluhan juta. Aku lagi mikir kayak untuk apa sih orang spend banyak uang hanya untuk membeli cairan? Nggak sampai 100 mili loh. Dikit banget. Tapi ya itu mungkin kepuasan orang ya untuk memberikan sensasi di mana menunjukkan ini jati diri gue gitu ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Maria itu berbeda. Karena memang pada umumnya di budaya timur waktu itu untuk memberikan persembahan khusus kepada orang yang terhormat, yang datang, mereka bukan hanya sekedar dicuci kakinya ketika masuk ke dalam rumah, tapi mereka kan diberikan minyak wewangian sehingga tamu itu akan datang dengan fresh gitu kan, fresh, menikmati menikmati jamuan itu dengan full service gitu loh, kayak memang luar biasa nih. Apalagi yang mengundangnya adalah Simon, orang Farisi. Yang mana kita tahu orang Farisi ini orang yang terpandang, orang yang terhormat gitu. Dia bukan hanya sekedar orang terhormat dari sisi status sosial, tapi dari keagamaan juga gitu. Jadi wanita ini si Maria menunjukkan hal yang luar biasa dan berbeda dari apa yang bisa ditunjukkan oleh orang-orang pada saat itu. Karena begini, apa sih yang menurut kita itu adalah pemborosan bagi Yesus? Karena harganya mahal. Tapi kenapa Maria sanggup melakukan hal tersebut? Karena apa yang Yesus lakukan kepadanya jauh. Waduh, itu dia poinnya. Itu dia poinnya, Florence. Apalah harganya minyak narwastu itu? Ya memang mahal harganya dibandingkan dengan apa yang telah Yesus lakukan dalam kehidupannya. Jaminan, asuransi bahwa saya yang berdosa mendapatkan karunia sehingga saya dapat diselamatkan.
Wow, wonderful, luar biasa. Iya benar. Coba Florence pikirkan lagi, apa yang berharga yang Yesus telah berikan sama kita? Kalau buat aku semua yang Yesus berikan tuh berharga. Tapi apa yang sering kita lupakan? Kalau kita udah diselamatkan ya benar. Dan Oke. kita harus, karena kita udah diselamatkan, maka kita harus benar-benar setia dan takut Tuhan gitu benar. Oke. Tapi berapa sering kita mengucap syukur sama Tuhan? Tuhan, gue masih bisa bernafas ya Tuhan. Jarang. Puji Tuhan. Jarang Kita ada. lebih banyak meminta pendeta dibandingkan Itu dia. memberi syukur ya pendeta. Itu dia. Benar banget. Beberapa waktu ini kita telah mengalami pukulan yang hebat ya karena COVID-19. Ingat nggak sampai oksigen tuh langka sekali. Di gereja kami beli oksigen sebelum pandemik untuk beberapa orang tua kami yang kalau datang ke gereja mungkin ada gangguan kesehatan, ada tindakan pertama kita bisa berikan oksigen. Nah, waktu pandemik oksigen kan langka. Terus aku coba search nih harga oksigen. Jadi tabung oksigen itu kira-kira dibeli dengan harga 700-an ribu. Begitu udah pandemik, tahu nggak harganya berapa? Hampir 8 juta. Dengan tabung oksigen yang sama. Persis. 700.000 naik Jadi 8 betapa juta. berharganya nafas itu loh, Florence. Jadi aku berpikir ya Tuhan, baru sekarang mungkin orang akan menghargai betapa bersyukurnya kita menghirup nafas dengan bebas. Jadi Tuhan kasih pukulan tuh biar kita ingat lagi sama Tuhan ya pendeta. Kalau enggak kita nggak akan pernah bersyukur. Kira-kira begitu kan, Florence. Ada mungkin beberapa yang mengalami PHK ya, putus kerja dan lain sebagainya. Ada mungkin yang bayangin aja kematian oleh karena COVID akhirnya dipandang seperti sebuah kematian yang nggak wajar mungkin. Mohon maaf ini sorry itu saya bagi kebanyakan orang. Sehingga untuk bertemu dengan mereka yang telah meninggal oleh karena COVID, lihat nggak bisa. Bener-bener sendiri udah dia aja. Coba apa pelajarannya? Betapa pentingnya quality time dengan keluarga kita. Bener. Jadi ada banyak sebetulnya pelajaran-pelajaran istimewa yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Mungkin bagi kebanyakan orang perasa ini malah petaka. Tapi ada poin positif di mana kita perlu bersyukur dengan apa yang Tuhan telah berikan sama kita. Nafas hidup, waktu dengan keluarga kita, itu sangat penting sekali. Bener. Tapi berapa sering kita melupakan hal tersebut dalam hidup kita. Oke, jadi kita udah pelajari tentang Maria ini, di mana dia tidak memusingkan harga dari minyak narwastu itu. Apa sih minyak narwastu? Harganya segitu doang. Iya dong. Karena dia tujuannya lain. Dia udah tahu Yesus sudah lakuin yang lebih berharga daripada minyak itu. Betul. Tapi coba bayangin ya kalau itu terjadi di gereja gitu ya. Kita tahu nih orang ini orang pendosa, terus tiba-tiba dia datang membawakan persembahan gitu. Pasti semua orang akan begini, men, uang dari mana ini dipakai ini? Itu pikiran manusia ya. Wah, pasti langsung dibuat majelis khusus ya. Kita harus tolak mentah-mentah ini. Ini kan uang kotor ini, uang haram. Karena kan mereka tahu profil wanita ini siapa. Jadi kalimat ini pemborosan sebetulnya lebih kepada ketidaklayakan Maria memberikan sesuatu bagi Yesus. Jadi mereka nggak pandang sisi itu dari sisi yang bener ya yang dikatakan Alkitab. Apa yang dilihat manusia itu tidak sama seperti yang dilihat Allah ya pendeta. Itu sudah. Bener banget. Jadi sisinya beda. Tapi coba lihat lagi ya. Sering sekali di sebuah organisasi, di gereja atau di mana kita butuh besar untuk melakukan pelayanan Tuhan, pekerjaan penginjilan, mewartakan kabar baik tentang Tuhan. Tapi begitu budgetnya tinggi, wah orang komplain kayak, kenapa budgetnya harus tinggi? Kenapa ini? Tapi begitu tiba ya, ayo kita mau retreat yuk, ayo kita mau bikin ini yuk, budgetnya tinggi nggak ada komplain. Iya benar. Karena mungkin di situ mereka ya di treat kan, ada sesuatu yang bisa saya dapatkan, saya merasa rileks dengan keluarga dengan untuk sesuatu hal yang ya bukan hura-hura ya, sifatnya entertain. Kenapa kita sangat menerima welcome? Tapi untuk melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan, kenapa kita harus jadi orang pelit gitu? Iya. Gambaran orang Kristennya hilang. Bener, hanya karena bukankah Tuhan yang memberikan berkat tersebut? Malah dihitung-hitung. Itu loh. Apa harga yang harus dibayar Yesus karena pekerjaan keselamatan? Sorga ditinggalin, Florence. Benar. Jadi dia tinggalin semua hal tersebut. Jadi pelajaran ini juga membuka mata kita supaya kita nggak hitung-hitungan sama pekerjaan Tuhan. Kalau kita mau hitung-hitungan sama pekerjaan Tuhan, hitung dulu deh apa yang Tuhan telah berikan sama kita. Gak akan
mampu dibayar. Nah, kalau kita udah mampu hitung, baru kita hitung-hitungan sama Tuhan. Iya, bener. Nafas saja, oksigen saja yang pandemi 8 juta pendeta, Itu loh. mau hitungan sama Tuhan. Karena- Takutnya jangan sampai Tuhan hitung juga. Gitu. Lu nafas tiap hari bayar. Aduh, mampus semua nih orang. Tapi sebetulnya ya kita juga perlu berhati-hati untuk menyusun beberapa hal untuk pekerjaan penginjilan. Tapi ingat, pekerjaan untuk penginjilan, penyelamatan bagi orang lain adalah pekerjaan utama di atas dunia ini. Iya. Dan itu adalah pekerjaan yang mulia. Jadi pekerjaan kita, nanti Florence dapat pekerjaan di mana, itu pekerjaan sekunder. Pekerjaan primer, pekerjaan utama kita adalah mewartakan kasih Kristus. Pelayanan dalam Tuhan. Betul, itu pekerjaan utama kita. Untuk apa? Itu pekerjaan utama kita. Yang lain-lain itu hanya untuk menopang pekerjaan utama kita. Kita semua dipanggil untuk menjadi misionaris Kristus. Itu Florence. Oke. Kita udah bahas soal Maria ya. Dosanya sudah diampuni, dia naik derajatnya mulai dari wanita berdosa yang tidak dipandang, tapi Tuhan Iya dong. benar-benar terima dia. Akhirnya dia Iya dong. benar-benar merasa oke, saya sudah diampuni. Betul. Lalu pendeta, kita akan bahas ada apa dengan Betania, pendeta? Kok tiap saat Yesus lakukan pelayanan singgah di situ? Betul. Iya kan, pendeta? Seperti spesial sekali nih ini di kampung Betania. ini. Wah, kalau misalnya Yesus ada di zaman sekarang, kalau ke Ambon terus juga wah spesial banget ke Ambon. Aku juga protes Yesus. Cuma di Ambon yang ini. Sekali-sekali datang ke Jawa dong gitu Kayaknya ya. Yesus keliling dunia langsung nih. Yesus jangan di Ambon aja dong, ke Jawa juga dong. Kita akan lanjut Oke, lagi. oke. Ada apa dengan Betania, pendeta? Oke. Jangan kemana-mana teman-teman, tetap di Facebook. What's on your mind? Hai teman-teman, masih semangat kan? Pendeta Masih semangat dong, harus semangat, dong. harus semangat. Kita pembahasannya menarik banget. Betul. Oke pendeta, kalau kita pelajari soal Alkitab, Yesus paling banyak mengajar lewat perumpamaan. Ya, betul. Di Lukas ini yang kita bahas sekarang soal Simon, Yesus juga pakai perumpamaan. Apa Betul. tujuan di balik perumpamaan ini? Betul. pendeta? Perumpamaan ini bahasa Grekanya parabole, artinya pengandaian. Jadi menyampaikan sebuah pelajaran simple dengan mengandaikan sesuatu. Jadi dengan harapan ketika perumpamaan ini diceritakan, orang yang menerima pesan bisa mudah untuk mengerti. Tapi aneh ya, beberapa kali perumpamaan itu mudah diceritakan dan harusnya mudah untuk dimengerti, justru nggak dimengerti sama mereka. Mungkin pandangan mereka lebih terarah kepada pandangan yang lain ketimbang fokus kebenaran disampaikan sama Yesus melalui perumpamaan tersebut. Jadi mereka pakai pandangan mereka sendiri ya. Iya, artinya kayak gini, bahasa kita sama. Apalagi ya, budaya kita sama. Ya, sama misalnya kayak aku sama istriku di rumah ya. Kami menggunakan bahasa yang sama, walaupun budaya kami beda, tapi kami tinggal sama-sama. Tapi beberapa kali misalnya istriku ngomong sesuatu bahasa yang mudah aku mengerti, tapi aku nggak melakukannya tuh. Jadi kayak ditanya, kamu ngerti nggak sih apa maksudku? Tahu. Terus kenapa kamu nggak bikin? Ya aku mikir lagi, oh iya kenapa nggak dibikin ya? Tahu nih, mudah untuk dimengerti, tapi susah untuk melakukan. Nah, Yesus menyampaikan perumpamaan yang bagus. Simon katanya, ayat 40 ya. Iya. Ada yang mau aku kasih tahu sama kamu, Simon. Wah, Simon pasti tersanjung ya. Oke, guru sampaikan. Simon pikir mungkin ini pujian kali ya. Iya, benar. Simon, ada yang 2 orang berhutang nih. Ada 2 orang berhutang, yang satu 500 dinar, yang lain 50. 2 orangnya nggak sanggup kan? Iya. Jadi dia hapus hutang 2 orang itu. Siapa sekarang yang misalnya merasa paling dikasihi ya, paling dikasihani? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Yesus bilang, ya bener lah, karena kan hutangnya gede, 500 dinar, sementara yang satu cuma 50. Oke, terus Yesus bilang sama Simon sambil melihat perempuan itu ya, Simon, kamu lihat perempuan itu? Aku masuk ke rumahmu, Simon. Kamu gak kasih aku air loh untuk kamu basuh kakiku. Tapi dia basuh aku dengan air mata dan menyeka kakiku dengan rambutnya. Kamu bahkan gak sambut aku dengan cium, ini kita sebut holy kiss ini kalau budaya ini ya, cium kudus. Dimana ciuman ini adalah ciuman cipika-cipiki. Dia budaya ciuman orang timur. Gitu. Tapi ketika aku masuk, dia tidak henti-hentinya mencium apa? Ayat 45, kakiku. Dia nggak cium cipika-cipiki sama Yesus, yang dia cium adalah kaki. Wah, luar biasa. Gak berhenti-berhenti. Kamu nggak kasih aku minyak wangi di kepala.
tapi dia meminyaki kakiku. Artinya perempuan ini memberikan penghargaan yang tinggi sama Yesus, karena seharusnya yang melakukan hal itu adalah hamba. Ini saudaranya loh. Artinya perempuan ini tuh istilahnya host juga, karena saudaranya si Simon. Benar. Tapi dia melakukan pekerjaan yang tidak seharusnya dilakukan kepada Yesus. Makanya Yesus bilang sama perempuan itu kan, luar biasa imanmu, pergi dosamu diampuni. Dosa perempuan ini paling banyak. Seperti yang punya utang tadi. 500 dinar. Iya. Jadi kebahagiaan perempuan ini ketika tahu bahwa dosanya diampuni, seperti itulah kebahagiaan orang yang dilepaskan hutang. Jadi fokus cerita seperti tadi Florence bilang, kenapa tidak menyorot kepada pemborosan? Karena bagi Yesus ini bukan pemborosan. Ini adalah sense of gratitude. Jadi apa ini? Rasa ucapan syukur kepada Tuhan yang diungkapkan dengan luar biasa. Dirinya tuh nggak berharga di mata Yesus, tapi Yesus menyambut dia dengan luar biasa. Oke? Jadi Dini seperti Simon ditampar ya. Bukan cuma Yesus, ditampar ya, di smackdown oleh Yesus. Banting-banting. Ya, dari situ langsung Simon. Aku kalau jadi Simon juga malu banget ternyata, ya kan. Betul. Ternyata kalau kita pelajari lagi, Simon ini dia tidak melakukan budaya dari asalnya Betania. Nah, ngomong soal Betania nih pendeta, ada apa sih dengan Betania? Betania ini tempat yang spesial dan istimewa bagi Yesus. Dalam budaya, Betania terkenal dengan 3 hal penting. Yang pertama buah zaitun, buah ara, sama tanaman palem. Gitu. Karena di sana, karena dia ada di lereng Bukit Zaitun, ya otomatis pohon zaitun banyak. Jadi buah zaitun juga banyak dinikmati sama mereka. Nah, yang berikutnya, kenapa pohon ara? Ya itu dia tadi, tradisi membuktikan bahwa ternyata di Betania adalah tempat banyak sekali tumbuh pohon ara juga. Kemudian palem ternyata juga banyak. Ada salah satu buku, aku baca ya artikel yang menulis tentang kenapa pohon palem banyak di sana. Karena pohon palem itu adalah simbol keramah tamahan, simbol berkat yang melimpah, sehingga orang di sana tuh ramah-ramah, memang kayak gitu budayanya gitu ya. Sama kayak timur ya? Ya persis gitu ya, persis kayak gitu ya. Ambon terus ya. Karena saya Ambon. Tapi dari pendeta juga dong, ramah-ramah pasti dari Jawa. Tapi Jawa emang lebih lembut sih dari Ambon. Gitu ya, nggak apa-apa, yang penting kan hatinya lembut. Iya. Kita lanjut ya. Gini, waktu Yesus masuk ke Yerusalem dan diarak-arak, Hosana, Hosana, ingat nggak? Yesus Raja, mereka bawa pelepah daun palem. Ada teori yang mengatakan bahwa sepertinya pelepah palem itu diambil dari Betania, karena jarak Betania ke Yerusalem kira-kiranya 2 mil menurut mereka. Aku pikir, mungkin ini yang membuat kenapa Yesus senang pergi ke Betania, karena orangnya ramah-ramah, orangnya baik-baik, menyambut Yesus dengan baik gitu. Pohon ara itu penting bagi sejarah tradisi orang Yahudi. Pohon ara itu simbol berkat. Yesus pernah bilang gini sama Nathanael, aku melihat kamu duduk di bawah pohon ara. Nathanael langsung ikut Yesus. Artinya cuma gara-gara ngomong kayak gitu. Karena Nathanael tahu kitab Mika memberikan penjelasan bahwa di tanah tempat yang baru nanti, ketika Israel dipulihkan, masing-masing orang akan mendapatkan pohon aranya sendiri-sendiri. Jadi pohon ara itu simbol berkat, simbol kelepasan, simbol keselamatan. Apalagi zaitun. Waduh, zaitun ini produksi minyak dari zaitun. Minyak tuh simbol Roh Kudus. Jadi di Betania orang-orang rohani ada di sana. Orang-orang yang ramah ada di sana. Di sana adalah orang-orang Israel sejati. Itu sebabnya Yesus senang untuk pergi ke sana. Ya? Oke? Apa yang membuat kampung kita berkesan? Apa yang membuat Ambon berkesan, Florence? Apa ya? Makanannya pendeta. Makanannya. Papeda, ikan kuah kuning, ikan bakar, cakalang. Kalau kamu ya pendeta? Orang Jawa kan ramah-ramah ya, jajanan-jajanannya pasti yang menarik untuk dinikmati gitu. Aku lagi berpikir, apa yang membuat kemudian rumah kita itu jadi tempat yang paling disenangi sama Yesus? Kemana saja Yesus pergi, pasti dia mampir ke rumah kita dulu. Apa yang membuat rumah kita spesial sehingga Yesus mau datang? Aku pikir-pikir lagi ya, jangan-jangan nggak ada yang spesial sampai-sampai Yesus nggak mau mampir ke rumah ini.
Apa yang kayak masalah ya? Karena tahu nggak, aku diingetin sama lagu spesial anak-anak yang sering dinyanyikan. When Jesus in the family, happy happy home. Yesus kalau ada di dalam rumah itu akan menjadi rumah yang paling bahagia. Ketika Yesus datang ke rumah Simon, apakah rumah Simon menjadi rumah yang paling berbahagia? Ya mungkin di mata mereka, wah luar biasa. Tapi ketika Yesus datang saat itu, hati Simon dihancurkan sama Yesus agar Simon mengerti kebahagiaan sejati itu ketika dia bisa menyambut Yesus dengan sukacita. Tapi ternyata dia ini ada yang aneh ya dari penyambutan Simon. Itulah Simon. Gitu. Jadi kebahagiaan Yesus sebetulnya ketika datang ke rumah kita karena ada orang yang rindu diselamatkan di dalam rumah itu. Jangan-jangan Yesus nggak ada di dalam rumah kita kan kita udah nggak butuh Yesus. Benar. Kita udah merasa kalau aduh kita udah paling suci paling ini. Itu gitu deh. Ya. Kok nggak butuh Yesus? Jadi Iya. pelajaran ini perlu kita renungkan sama-sama. Nah, tahu nggak kenapa si Simon nggak mau basuh kaki Yesus? Pernah mikir nggak sih? Padahal kan dia pemilik pesta. Masa dia nggak tahu hal yang lumrah terjadi, hal yang seharusnya dilakukan? Masa dia nggak tahu sebagai orang timur kayak kita nih ya? Itu harus kita lakukan kan, itu budaya kita. Tapi kok nggak dilakukan? Padahal ini Yesus loh. Ada catatan Talmud Ketubim kan? Aku bisa kasih catatannya ke Florence ya. Catatan itu memberikan penjelasan begini. Seorang murid yang belajar dari gurunya akan belajar apa saja. Jadi apa yang gurunya lakukan itu akan dilakukan. Jadi bahkan beberapa pekerjaan hamba dilakukan juga oleh para murid kepada gurunya. Kecuali membuka kasut gurunya. Artinya membuka kasut guru, mencuci kaki guru bukan pekerjaan seorang murid. Ingat nggak pesta jamuan makan Yesus dengan murid-murid? Siapa yang cuci kaki? Murid-murid Yesus. Kenapa murid-murid nggak cuci kaki Yesus? Karena tradisi, budaya setempat ternyata seorang murid nggak akan mau cuci kaki gurunya. Karena bukan levelnya, men. Dia mau merendah ya. Nah, makanya kayak, ayo dong, jabat dong tangannya. Dia dong yang harus datang ke gua. Dia harus datang minta maaf dulu. Waduh, sering terjadi. Iya dong, begitu kan. Gua mau datang ke dia, turun derajat gua, men. Bener. Nggak level lah. Ngapain? Tapi Yesus melakukan lebih dari apa yang dapat dilakukan oleh murid-muridnya. Dia bertelut dan cuci kaki murid-muridnya. Nah sekarang, apa yang dilakukan sama perempuan ini? Mengambil jadi perempuan ini melakukan pelayanan yang Yesus lakukan. Jadi mana sekarang yang lebih merefleksikan karakter Yesus? Simon yang adalah ahli Taurat, pemuka agama, atau si wanita pendosa? Wanita pendosa. Aduh, malu nggak sih? Malu banget. Aku pendeta. Tapi karakter hidupku nggak jauh lebih baik daripada anggota-anggota jemaat. Bahkan mungkin orang yang dia cap pendosa, mungkin karakter hidupnya lebih baik daripada aku, dan tahu bagaimana menunjukkan syukur kepada Tuhan lebih baik daripada aku. Ini adalah pukulan yang telak bagi aku yang levelnya sama kayak Simon, ahli Taurat. Orang Farisi, ya ampun. Kita perlu bertobat, kita perlu bertobat. Maka Yesus bisa kasih contoh dari orang berdosa untuk jadi pelajaran ya bagi kita. Betul. Yang sudah merasa diri paling benar. Padahal orang berdosa ada juga yang lebih benar kehidupannya daripada kita. Orang berdosa yang telah diubahkan hidupnya sama Yesus. Gitu. Jadi mudah untuk mencap orang berdosa, tapi nggak mudah hidup mengalami kehidupan seperti orang berdosa ini yang telah diubahkan hidupnya sama Yesus. Karena itu membutuhkan banyak pengorbanan, Florence. Dia harus tinggalkan kesenangan dunia, dia harus tinggalkan hal-hal yang berharga dalam hidupnya yang tadinya itu penting, tapi dianggap tidak penting lagi karena Yesus jauh lebih penting daripada hal-hal tersebut. Jadi pendeta, kan kebanyakan orang-orang Kristen sekarang mereka tuh ngomongnya kayak gini, apa untungnya sih kasih donasi ke gereja? Apa untungnya sih beri persembahan untuk pembangunan? Itu kan pendeta, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini pendeta, terkait dengan pemikiran-pemikiran seperti itu? Betul. Pada akhirnya kita akan mengerti apa yang Yesus katakan dalam Matius 25. Matius lagi nih, Matius 25 ayat 40.
Apa saja yang kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Maria melakukan itu untuk Yesus. Jadi pikirkan hal ini. Ketika ada orang datang, bolehkah kami dibantu? Bolehkah kita sama-sama membantu ini? Jangan pikir bahwa kita melakukan untuk orang itu, gereja ini, gereja itu. No, kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Karena ketika kita melakukannya untuk Tuhan, kita nggak akan ambil kredit apa-apa ketika kita melakukan hal tersebut. Tapi kalau kita melakukan untuk orang tersebut, kita pasti akan lu lupa gue yang kasih itu. Apakah kalian lupa bahwa saya? Tapi kalau kita memberi itu untuk Tuhan, berani mau klaim macam-macam, Tuhan sentil. Sentil doang, abis. Bener-bener. Oke. Jadi lakukan semuanya tuh karena Tuhan ya. Karena Tuhan. Gitu. Jadi kita udah banyak belajar hari ini, menarik kisah dari Simon orang Farisi, kisah dari wanita pendosa si Maria ini. Bagaimana kita bisa lihat sikap dari mereka dan apa yang Tuhan berikan kepada mereka ya, perbedaannya luar biasa banget. Betul. Mengajarkan kita kalau Tuhan juga bisa memperalat orang berdosa yang mau diubahkan supaya jadi pelajaran. Bukan memperalat, menggunakan. Jadi kalau memperalat itu negatif loh. Iya. Oke. Menjadikan alat ya, Pendeta. Menjadikan alat itu maksudnya. Betul. Menjadikan alat. Oke. Pendeta boleh kasih kesimpulan terakhir? Oke, sebelum aku kesimpulan, Florence dulu dong, 1 atau 2 kesimpulan. Aku lihat dari sisi orang muda, Pendeta. Oke. Karena kita mudah jatuh, kita harus belajar dari Maria ini. Oke. Kita udah berdosa, kita perlu satu aja, Tuhan. Kita perlu Yesus untuk mengubah kehidupan kita. Tapi dengan komitmen bahwa kita tidak akan jatuh di lubang yang sama. Iya, betul. Mungkin dari Florence. Oke. Anak muda itu kritis ya, kritis banget. Penilaian mereka terhadap sesuatu itu kritis. Untuk apa? So what? Gitu. Iya. Anak muda tuh suka kayak gitu. Tapi kali ini kita perlu belajar menjadi anak muda yang jangan dulu deh mikirin so what, untuk apa. Jadilah seperti Maria yang bisa menggunakan setiap daya, upaya, talenta, tenaga, harta untuk Yesus. Karena Yesus telah melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Jadi anak muda yang kritis baik, tapi jadi anak muda yang penuh belas kasihan, anak muda yang perhatian, anak muda yang mau melihat kebutuhan kehidupan orang lain lebih daripada kehidupan dirinya, itu juga baik. Yesus suka anak-anak muda yang kayak begini. Kalau anak-anak muda yang begini digunakan sama Yesus, aku nggak tahu dunia ini akan jadi apa. Pasti dunia ini akan dipenuhi dengan kasih Kristus. Kita nggak sempurna, kita belajar terus dari Yesus yang jauh lebih sempurna. Tapi orang-orang yang mau belajar adalah orang-orang yang rendah hati. Friends, semakin rendah hati kita, semakin karakter Kristus akan terpancar dalam kehidupan kita. Karena kita akan dibuat sama Yesus untuk dapat disanggupkan melakukan hal-hal yang bagi dunia ini sebuah kehinaan, tapi bagi Yesus itu kehormatan. Dan pastikan itu adalah salah satu alasan yang akan membuat Yesus mampir dan tinggal di rumah kita. Karena kita butuh Yesus. Boleh kita berdoa? Oke, boleh. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, episode yang indah ketika kami boleh mendalami kehidupan dari Yesus yang boleh mampir ke rumah Simon, di mana kami boleh bertemu dan membahas kehidupan Simon dan kehidupan Maria. Kami percaya tidak ada yang kebetulan di atas dunia ini ketika kami mempelajari pelajaran ini. Tentu saja Engkau mau kami belajar dari kehidupan Simon dan Maria. Ajarkan kami Tuhan untuk mengaplikasikan setiap pelajaran rohani ini dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi pengikut Kristus yang setia, dapat merefleksikan pancaran kasih Kristus dalam setiap tindakan dan perkataan kami. Dan yang lebih penting adalah kami boleh menjiwai setiap karunia yang Kristus telah lakukan dan berikan dalam kehidupan kami, sehingga dengan penuh ucapan syukur kami akan terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sanggup untuk memberikan yang terbaik bagi Kristus. Seperti Maria, dia tahu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ajar semua anak-anak muda Tuhan yang join di program Facebook untuk menjadi anak-anak muda Tuhan yang rindu datang kepada Kristus, membaru hidupnya dan berkorban bagi pekerjaan pelayanan Kristus.
Yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah hati berikan kekuatan, yang berduka cita berikan penghiburan. Tuhan, kami lemah, kami butuh kuasa Roh Kudus untuk selalu menopang kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan mendengar menjawab doa kami. Pertemukan kami kembali di episode selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pendeta Dedi. Thank you, Florence. Untuk Thank you. episode kali ini, terima kasih juga untuk teman-teman, untuk Iya. orang tua yang telah bergabung bersama dengan kami di Facebook episode tentang Simon dan Maria. Jangan lupa untuk follow semua akun media sosial dari Hope Channel di YouTube. Bagikan linknya agar kita juga sama-sama belajar mengenai tokoh Betul Alkitab yang pelajaran hidupnya dapat mengubah kehidupan kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Facebook What's on Your Mind. Tuhan memberkati. Thank you.